Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan awal kali ini Ibu menjumpai kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, walaupun akhir-akhir ini mungkin kita berada dalam wabah kondisi pandemi. Kali ini Ibu mewakili dari jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian ingin memperkenalkan dari jurusan ini. Sebelumnya Ibu perkenalkan dulu, Ibu sebagai Kakom di APHP. Nama Ibu Fitriatin, biasa dipanggil Bu Fitri. Selanjutnya Ibu akan memulai pengenalan di SMK Negeri 1 Banyu Putih ini. Mungkin kalian sudah tahu ya bahwa di sini ada 5 jurusan, yaitu Teknik Kapal Penangkap Ikan TKPI, Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian APHP, Busana Butik BB, Teknik Komputer Jaringan TKJ, dan Akuntansi atau AK. Pengolahan hasil pertanian atau juga ya di dalamnya itu ada pengolahan hasil perikanan. Jadi pertanian itu ruang lingkupnya tidak hanya di pertanian saja, tetapi juga melampaui perikanan. Di dalamnya kita akan mempelajari tentang cara mengolah bahan baku mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi, juga mempelajari tentang penerapan keselamatan kerja atau K3, mempelajari prosedur kerja GMP atau Good Manufacturing Procedure ya, bagaimana cara mengolah yang baik, bagaimana cara mengolah yang sehat, dan juga pengemasan, bagaimana mengemas produk, bagaimana menyimpan produk, bagaimana kita menghasilkan produk yang higienis. Di dalamnya itu akan dipelajari di pengolahan hasil pertanian atau agribisnis pengolahan hasil pertanian. Selain itu juga APHP di sini mencetak bagaimana siswi lulusan dari APHP di sini bisa mengelola usaha sendiri tanpa harus bekerja ke orang lain. Untuk fasilitas di SMK Negeri 1 Banyu Putih di jurusan APHP di sini ada ruang praktikum ya. Praktikumnya di sini terletak di sebelah barat ya. Di situ sudah lengkap, ada beberapa peralatan yang ada di dalamnya, baik itu alat untuk mengolah, alat untuk memasak, alat untuk memotong. Di sana lengkap ya. Bisa nanti kalau sudah normal ya, sekolah sudah aktif, masuk kembali, kita bisa langsung melihat ke lab. Selain itu juga ada baju praktikum ya. Selain peralatan yang lengkap, kita juga memfasilitasi siswa di waktu praktek menggunakan baju praktikum, serta juga ada pelayanan KBM. Ini jelas ya, wajib pelayanan KBM. Di situ akan yang di dalamnya juga ada ketua kompetensi keahlian, ada wali kelas, ada guru adaptif, normatif, dan produktif. Kegiatan APHP, mungkin ada yang bertanya kegiatan APHP itu seperti apa. Di kelas 10 itu ada yang namanya studi lapang atau kunjungan industri ya. Ini sudah kita lakukan beberapa tahun. Di antaranya kita sudah berkunjung ke beberapa industri yang ada di Jawa Timur. Di salah satunya Pocari Sweat, Indofood, Sasa Inti, terus Bakpao Telo di Malang, dan semacamnya ya. Kita sudah berkunjung ke sana untuk mengetahui bagaimana cara mengolah, bagaimana cara-cara higienitas yang ada di sana. Terus yang kedua di kelas 11, di kelas 11 itu ada kegiatan
yang namanya prakerin ya. Mungkin juga ini sudah tidak asing bagi kalian. Prakerin itu biasanya dilaksanakan di kelas 11 sekitar 6 bulan ya. Sekitar 6 bulan, dan wilayah kita itu menjangkau wilayah Kabupaten Situbondo, Banyuwangi, Bondowoso, Jember, dan Pasuruan sampai ke Malang ya. Nah, itu sebagai penunjang agar siswa benar-benar mempunyai keterampilan sesuai dengan yang diharapkan. Di kelas 12 ada kegiatan yang namanya uji kompetensi keahlian atau yang disebut UKK. Di sini sebagai penentu siswa, apakah siswa itu sudah benar-benar berkompetensi, bisa lulus sesuai dengan jurusan yang dipilihnya. Nah, ini adalah kegiatan UKK, dan biasanya kita mendatangkan penguji dari luar. Ini adalah sebagian foto ya, foto dari kegiatan siswa-siswi APHP. Nah, APHP ya juga bekerja sama dengan beberapa industri, dengan beberapa perusahaan. Di sini salah satunya ada Amarta Indah Otsuka Pasuruan, atau yang menghasilkan produk Pocari Sweat ya, PT ICS Banyuwangi, PT Sasa Inti Probolinggo. Nah, PT Sasa Inti ini produknya ya banyak sekali. Ada kecap, tomat, terus sambal ya, terus vetsin dan semacamnya. Juga tepung bumbu. Ada juga PT Indofood Pasuruan, dan selain itu juga kita bekerja sama di daerah kita sendiri, di BLK Situbondo, Pelangi Sari, Banyuwangi, Nabila Bakery, Mimi Bakery, dan beberapa industri-industri kecil yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu di sini ya. Jadi kita sudah bekerja sama dan mempunyai jaringan ya di beberapa daerah. Nah, ini adalah sebagian kecil produk dari olahan praktek siswa-siswi APHP. Tapi tidak semuanya ada di sini ya. Kita sudah banyak sekali menghasilkan produk. Nah, ada juga mungkin yang bertanya, prospek dari lulusan APHP itu bisa jadi apa, Bu? Bisa kemana? Nah, di sini diperhatikan ya, dari nomor 1 ya. Yang pasti kalian itu diharapkan untuk menjadi wirausahawan. Kenapa seperti itu? Nah, APHP ingin mencetak siswa-siswinya itu agar mandiri, bagaimana bisa berdiri sendiri di kaki sendiri, yaitu bisa mengolah, bisa menghasilkan uang dari diri sendiri tanpa menunggu, tanpa bekerja kepada orang lain. Nah, itu yang diharapkan. Jadi kalian itu diharapkan untuk bisa berwirausaha, punya usaha tanpa harus bekerja kepada orang lain. Misalnya punya usaha tempe, nah itu lebih bagus daripada kalian harus bekerja ke orang, walaupun hanya tempe, atau punya olahan tahu, atau olahan apa saja yang kalian rintis sendiri. Meskipun nanti hanya kalian punya karyawan 1-2 orang, tapi kan kalian jadi bos. Jadi bos, kenapa Bu enaknya jadi bos? Ya enak, jadi kita bisa memanage sendiri, bisa istirahat, bisa berlibur kapan saja. Nah, jadi semua tergantung bosnya kan ya. Jadi wirausahawan itu yang paling diharapkan. Yang kedua, kalau misalnya Bu kerja ke perusahaan bisa juga ya, bisa menjadi quality control. Yang kedua, yang ketiga bisa juga menjadi konsultan penyuluh ya. Mungkin ingin bekerja di instansi penyuluh. Yang keempat, tenaga kerja profesional, misalnya mau bekerja di perusahaan juga bisa. Menjadi PNS pertanian, jelas ya bisa ya. Sekarang mungkin ada beberapa lowongan menjadi PNS pertanian dibutuhkan dari siswa SMK yang jurusannya memang pertanian. Menjadi pegawai bank juga bisa.
Nah, selain itu juga ya fasilitas dari jurusan APHP menyediakan beasiswa studi diantaranya untuk siswa yang berprestasi. Yang kedua, khusus siswa berprestasi dan tidak mampu. Jadi jangan berkecil hati kalau di antara kalian mungkin ada yang kurang mampu. Nah, insya Allah nanti akan dibantu dengan sekolah karena ada beasiswa khusus untuk siswa tidak mampu dan berprestasi. Yang penting tetap semangat untuk belajar. Nah, terima kasih. Mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa di lain waktu ya. Mungkin nanti akan disediakan waktu khusus oleh panitia. Nah, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.